Izin Miss, sebelumnya di sini saya mau mewawancarai mengenai perkembangan zaman yang merusak generasi muda. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum semuanya. Saya Miss Desi, guru bahasa Inggris sekaligus wali kelas 8 di SMP IT Aliklas. Nah, hari ini mau bantu Rara untuk buat video wawancara. Iya. Langsung aja Miss, di pertanyaan pertama. Apa faktor utama dari perkembangan zaman yang dapat merusak generasi muda saat ini menurut Miss? Kalau menurut Miss Desi ya, seperti yang kita lihat saat ini, zaman itu sangat pesat sekali perubahannya. Kalau dibandingkan dengan zaman Miss Desi dulu dengan sekarang, itu teknologi luar biasa. Sekarang teknologi itu mendominasi di semua sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, semuanya lah pokoknya ya. Jadi perkembangan zaman itu teknologi yang kuat sekarang. Nah, itulah yang menurut Miss Desi paling banyak sekarang yang merusak para generasi muda. Apalagi teknologi yang digunakan dengan tidak semestinya. Itu sebenarnya teknologi ini kan seperti dua sisi mata uangnya. Ada yang bisa bermanfaat, ada juga yang bisa merusak. Nah, yang merusak itulah tadi jika digunakan dengan tidak baik. Pertanyaan kedua, di mana pengaruh perkembangan zaman yang paling terasa bagi generasi muda saat ini, Miss? Kalau menurut Miss Desi, di ada di semua negara ada, ya kan? Bahkan kita bilang di negara Arab. Nah, yang paling kalau kita bilang menurut agama kita ya, nah, Arab itu kan banyak orang Muslim, begini pasti tidak akan tersentuh dengan, nggak akan rusak anak-anak mudanya, nggak, pasti itu ada. Nah, tergantung bagaimana menyikapinya itu tadi. Kapan perubahan zaman itu mulai menunjukkan dampak negatif terhadap generasi muda, Miss? Kalau kapannya, nanti kakak bisa ini ya, searching gitu kan di internet. Tapi kalau menurut Miss Desi nih pribadi, Miss Desi itu lahir tahun 84. Nah, Miss Desi termasuk di generasi X menuju milenial. Nah, disebut itu senial kan, X milenial. Nah, di milenial itulah mulai tumbuh teknologi itu berkembang sangat pesatnya. Mulailah internet itu tersebar di mana-mana, banyak warnet. Nah, sebenarnya itu belum gampang sih diakses, masih sulit diakses waktu itu internet. Nah, mulailah dia masuk ke orang-orang Z gitu kan, Gen Z, Gen Alpha. Nah, terutama di Z itu mulailah teknologi itu gampang diakses, internet gampang diakses. Nah, kemudahan itu tadilah, tapi nggak ada namanya seperti apa ya kita bilang, batasan-batasannya itu. Nah, batasan-batasan itu kurang sehingga orang dengan bebas menggunakan internet itu yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan rusaknya generasi zaman sekarang. Tuh. Lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Miss, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi dampak buruk dari perkembangan zaman yang merusak generasi muda ini, Miss? Yang paling bertanggung jawab sebenarnya semua orang sih. Sebenarnya semua orang bertanggung jawab. Mulai dari orang tua, itu yang paling penting. Kemudian masyarakat sekitar juga penting bertanggung jawab, guru juga bertanggung jawab, bahkan si pengguna teknologi itu juga sebenarnya harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, jadi ketika kita bisa memiliki tanggung jawab, maka insya Allah kita akan nggak akan tergerus dengan perkembangan zaman itu tadi. Pertanyaan kelima, mengapa perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi itu memiliki dampak buruknya itu lebih banyak, Miss, dibandingkan yang lainnya? Kenapa? Ya karena tadi mudah diakses, mudah penggunaannya. Bahkan kalau kita akui ya, anak umur 3 tahun
Ya kan Kak Ra? Makan aja. Mau makan dikasih gadget, dikasih tontonan. Terus apalagi mereka belum pandai baca tulis, tapi mereka sudah bisa buka YouTube. Iya. Kan memudahkan, ya kan, menurut aplikasi dan lain-lain. Nah, jadi apa ya? Tontonan-tontonan yang disajikan itulah yang merusak mentalitas tadi. Dengan kemudahan akses, dengan kecepatan teknologi tadi. Jadi generasi sekarang itu merasa udah gampang kok, gak usah belajar, udah tinggal buka AI. Iya kan, apalagi ya ChatGPT ada Gemini, ada lagi yang dari China yang terbaru itu apa namanya, DeepSeek atau apa gitu ya namanya. Nah, yang terbaru itu kan udah memudahkan. Akhirnya apa? Mentalitas anak-anak sekarang itu mentalnya itu rapuh. Kenapa? Karena mereka gampang semuanya. Jadi nggak ada mentalnya itu yang harus ayo kerja keras. Beda dengan kalau dulu itu kan mau cari referensi beli buku, cari referensi ke toko buku, ke perpustakaan. Kalau sekarang nggak, memang enak. Tapi mentalnya itu jadi nggak kuat, rusak mentalnya. Yang terakhir, Miss, bagaimana cara terbaik untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif perkembangan zaman yang semakin pesat ini, Miss? Cara terbaiknya, pertama itu harus dari keluarga, dari orang tua. Orang tua harus tegas terhadap penggunaan teknologi, ya kan? Apalagi untuk fasilitas belajar anak sebenarnya boleh, ya kan? Untuk hiburan boleh, tapi harus ada batasan-batasannya dari orang tua. Yang kedua, nah Kak Rara, keimanan itu harus dipertebal. Maksudnya apa? Kita harus belajar agama, kita harus jadi orang yang ayo mau berjuang, nggak gampang-gampang aja untuk semuanya gitu. Jadi itu tadi kalau menurut Miss Desi itu dari rumah dulu, dari keluarga, kemudian pilih pertemanan yang baik juga, gitu. Pokoknya teknologi itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Jadi tergantung kitanya. Itu aja. Oke, terima kasih ya, Miss. Semoga pertanyaan yang saya tanyakan dan jawaban yang Miss jabarkan bisa berguna bagi yang mendengar dan menontonnya. Insyaallah. Oke, makasih, Miss. Kak Ra.